kita jumpa lagi di channel YouTube Elina Sembayang Official. Halo teman-teman, hari ini kita kembali melakukan pembahasan soal untuk persiapan UKOM dan juga P3K Kebidanan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang materi kode etik profesi bidan, dan pada video kali ini kita akan melakukannya dalam bentuk pembahasan soal. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Seorang bidan sedang memberikan pelayanan asuhan persalinan normal kepada seorang perempuan. Saat memasuki kala 2, ibu tersebut meminta bidan agar ditemani oleh suaminya. Kemudian bidan mengizinkan suami mendampingi ibu selama proses persalinan. Nah, jadi ini merupakan tentang pemenuhan hak daripada klien ataupun pasien. Pertanyaannya, kasus tersebut termasuk ke dalam kode etik profesi bidan, yaitu kewajiban bidan terhadap apa? A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. C. Kewajiban bidan terhadap teman sejawat. D. Kewajiban bidan terhadap profesinya. E. Kewajiban bidan terhadap pemerintah dan bangsa. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Nah, dalam kode etik profesi bidan sudah ditegaskan bahwa kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat terdiri dari 6 butir. Di antaranya itu adalah bagaimana seorang bidan itu harus senantiasa menjunjung tinggi sumpah jabatan dalam melaksanakan tugasnya dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, tidak membeda-bedakan, menghormati hak klien. Jadi salah satu hak klien itu adalah didampingi keluarga pada saat keadaan kritis. Jadi dalam asuhan persalinan normal juga sudah ada bahwa saat ibu memasuki kala 2 boleh didampingi keluarga, suami ataupun keluarga orang terdekat ibu. Nah, jadi karena ini merupakan hak klien ataupun hak pasien, maka kasus tersebut ini adalah termasuk ke dalam kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Jawabannya A. Informasikan bagi teman-teman sekalian, kalau channel YouTube Elina Sembayang Official membuka kelas bimbel privat online bagi teman-teman yang mau ikut ujian UKOM, SKB ataupun P3K. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA atau email di bawah ini, atau dapat juga langsung klik di kolom desk. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan umur 19 tahun datang ke praktek mandiri bidan untuk berkonsultasi tentang alat kontrasepsi. Setelah melakukan anamnesa, ternyata wanita tersebut belum menikah dan merupakan seorang PSK. Bidan tersebut diam-diam mengambil video dan mengunggahnya dalam akun media sosial. Kasus tersebut merupakan pelanggaran kode etik kewajiban bidan terhadap apa? A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. C. Kewajiban bidan terhadap teman sejawat. D. Kewajiban bidan terhadap profesinya. E. Kewajiban bidan terhadap pemerintah dan bangsa. Jawabannya adalah B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. Nah, dalam kode etik profesi bidan, kewajiban bidan terhadap tugasnya itu terdiri dari 3 butir. Yang pertama itu adalah memberikan pelayanan yang paripurna terhadap klien. Yang kedua adalah memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan. Artinya kita tahu kapan harus melakukan rujukan dan kapan harus melakukan pelayanan kebidanan mandiri. Dan yang ketiga adalah menjamin kerahasiaan dan keterangan klien kecuali diminta oleh pengadilan. Nah, jadi dalam kasus tersebut bidan mengambil video dan mengunggahnya dalam akun media sosial. Ini sudah termasuk ke dalam pelanggaran kode etik profesi bidan, yaitu kewajiban bidan terhadap tugasnya dalam menjaga privasi kerahasiaan pasien. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau lebih jelas penjelasan dari materi kode etik profesi bidan, untuk masing-masing option ini sudah ada keterangannya ataupun penjelasannya di video sebelumnya, yaitu materi tentang tentang kode etik profesi bidan. Jadi setiap butir option A, B, C, D, dan E ini sudah ada penjelasan untuk masing-masing butir-butirnya dalam video pembahasan sebelumnya.
Oke, soal nomor 3, seorang perempuan gravida 3, partus 2, abortus 0, datang ke praktek mandiri dengan keluhan mules dan keluar lendir dari jalan lahir. Bidan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal, pembukaan 4 cm, penurunan kepala 4/5, presentase bokong, ketubannya masih utuh, dan kontraksi adekuat. Kemudian bidan tersebut melanjutkan observasi asuhan. Nah, dari kasus tersebut kita sudah mengetahui bahwa ini bukan merupakan kewenangan bidan karena ini adalah presentase bokong dan ini adalah anak ketiga ya. Pertanyaannya, kasus tersebut termasuk pelanggaran kode etik kewajiban bidan terhadap A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya, C. Kewajiban bidan terhadap teman sejawat, D. Kewajiban bidan terhadap profesinya, E. Kewajiban bidan terhadap pemerintah dan bangsa. Nah, jadi di sini jawabannya yang paling tepat itu adalah B ya, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Sama dengan soal sebelumnya, saya sudah terangkan bahwa kewajiban bidan terhadap tugasnya itu ada 3 butir. Yang pertama itu adalah bagaimana seorang bidan memberikan pelayanan paripurna, dan yang kedua adalah bagaimana seorang bidan memberi pertolongan sesuai dengan kewenangan kompetensi kita. Jadi artinya kapan kita harus melakukan konsultasi, kolaborasi dengan teman sejawat lainnya ataupun dokter spesialis obstetri ginekologi atau dokter kandungan yang lebih berkompeten melakukan kasus-kasus kegawat daruratan dan komplikasi, dan bagaimana kita harus menjamin kerahasiaan pasien. Nah, jadi di sini ini termasuk bukan kasus fisiologi dan bukan kasus normal karena presentase bokong. Memang dalam undang-undang sebelumnya itu anak kedua dan seterusnya ya multi boleh ditolong oleh bidan. Tetapi kalau dalam undang-undang peraturan yang terbaru, semua presentase bokong, sungsang, baik anak pertama dan seterusnya itu wajib kita rujuk ya, tidak boleh dilakukan pertolongan persalinan di praktek mandiri bidan. Bukan berarti ini harus dilakukan SC ya, ini bisa saja dilakukan normal tetapi oleh dokter ataupun pelayanannya di rumah sakit. Nah, jadi di sini karena bidan melanjutkan observasi asuhan, ini sudah termasuk ke dalam pelanggaran kode etik profesi bidan, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Jawabannya B.